Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mukhlis. Ini adalah video pertama saya dari channel YouTube ini. Tujuan dari saya membuat video ini adalah sebagai media pembelajaran dalam statistik, kemudian data science, data manipulation teknik, programming, dan yang lainnya. Saya membuat video ini dikarenakan rasa hutang budi saya kepada semua konten kreator untuk berbagi tips dan trik dalam data science dan statistik di YouTube. Video ini adalah video pertama saya, dan kali ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman menggunakan software R. So, let's get started. Nah, teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang bahasa pemrograman menggunakan R, dan kali ini saya akan membahas tentang R untuk pemula atau R for beginner. Jadi kalau teman-teman yang tidak memiliki background statistik atau misalnya tidak dari background engineering atau science, nggak usah khawatir. Saya termasuk juga orang yang baru pertama awal-awal belajar, dan saya cukup enjoy menggunakan software R. Oke, kita akan membahas apa sih itu R gitu ya. Kenapa R? R ya, atau R. R ini adalah software gratis. Jadi software ini open source, sehingga kita tidak perlu susah untuk mencari master, kemudian nyari crack dan seterusnya, karena ini gratis. Kemudian keuntungannya, R dapat dioperasikan di banyak OS seperti di Windows atau Mac OS, MacBook dan seterusnya, atau Linux gitu ya. Jadi ini bisa banyak digunakan di banyak platform. Kemudian menyajikan berbagai platform atau package untuk pemrograman metode statistik baru dengan bahasa yang mudah dan straightforward. Jadi ini yang membuat R cukup powerful. Dia mempunyai banyak package-package untuk analisis statistik atau pengembangan metode yang baru. Kemudian dapat juga untuk advanced statistik yang belum tentu ada di software atau platform statistik yang lain. Karena para expert atau para ahli dalam statistik atau matematika itu dapat mengembangkan paket R sendiri. Jadi ini software ini cukup powerful karena banyak kontributor gitu ya. Banyak kontributornya dalam membuat package. Nanti package-nya apa aja nanti kita akan bahas itu, package-package yang cukup terkenal di R gitu ya. Kemudian R juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membuat grafik gitu. Jadi kemampuan dalam membuat grafik atau bar chart atau plot, sketcher dan seterusnya, ini kita bisa mengcustomize dengan tampilan yang luar biasa, cukup bagus ya. Jadi sejauh ini saya biasanya menggunakan Excel gitu ya, atau misalnya SPSS. Itu susah untuk kita customize gitu ya. Tapi dengan R kita bisa menggrouping, membuat tampilan jauh lebih menarik gitu. Dan cukup layak untuk kita bisa untuk publish, misalnya untuk di jurnal-jurnal bereputasi tinggi gitu ya. Nah, kenapa dinamakan R gitu? Jadi R ini adalah suatu free software yang seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa ini adalah open source untuk analisis atau statistical computing dan grafik. Dinamakan R itu berdasarkan dua nama pembuatnya, yaitu Robert Gentleman and
dan Ross IHK dari Universitas Auckland di New Zealand, di Selandia Baru. Termasuk juga John Chambers dan Alan Wills dari AT&T Bell Laboratories tahun 1976. Jadi ini sudah dikembangkan, yang pertama untuk dua orang ini, Robert dan Ross, dua-duanya bernama depan R gitu ya, tahun 1976. Dan sebagian dari permainan ada yang memberi nama S gitu. Tapi yang sekarang banyak dikembangkan R gitu ya, sesuai dengan dua nama developer pertama. R merupakan bahasa tingkat tinggi atau high level language. Jadi banyak kelompok orang yang telah berkontribusi pada R dengan mengirimkan kode dan melaporkan bug. Jadi awalnya dibuat software komputasi ini, kemudian banyak orang kontributor untuk memberikan evaluasi, kemudian untuk perbaikan bahasa R ini. Kemudian sejak pertengahan tahun 1997 telah ada grup inti R namanya R Development Core Team yang dapat memodifikasi arsip kode sumber R. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya R ini untuk para data scientist ini sudah sejauh mana sih gitu ya. Jadi yang paling banyak di dunia ini, banyak para data scientist. Yang nomor satu saat ini Python. Kemudian yang kedua adalah R gitu. Kemudian ada SQL, Big Data, Apache Spark, Hadoop, Java, dan seterusnya. Jadi R ini menempati posisi yang kedua setelah Python. Python dan R ini bahasanya mirip-mirip. Nanti kita juga akan membahas tentang bahasa programming menggunakan Python. Kemudian yang kedua adalah R gitu ya. Nah, bagaimana kita mendownload R? Jadi cukup mudah. Yang pertama, Anda bisa googling dengan ketik R atau CRAN ya. CRAN namanya Comprehensive R Archive Network. Jadi yang pertama kita harus download CRAN-nya dulu. CRAN, CRAN, atau buka di alamat rproject.org. Kalau sudah mendownload CRAN, itu kita bisa untuk memudahkan, saya pribadi biasanya akan menggunakan RStudio. Jadi RStudio ini untuk mengcompile bahasa R itu sendiri gitu. Jadi kita bisa download itu di rstudio.com, dan ini juga sudah tersedia di banyak platform, misalnya Windows, Mac OS, Linux, dan seterusnya. Jadi saat ini saya menggunakan RStudio yang sudah ada CRAN-nya, Comprehensive R Archive Network. Kemudian Anda juga dapat download segudang R package. Jadi R package untuk memudahkan analisis statistik Anda. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa salah satu para kontributor dalam mengembangkan R ini sudah mendevelop package gitu. Jadi misalnya untuk analisis regresi, analisis logistik, dan seterusnya, atau misalnya grafik, itu sudah banyak kontributor dengan membuat package. Tapi untuk menjadi sebuah package ini melewati proses yang panjang. Salah satunya, at least seperti yang saya tahu, itu sudah ada di jurnal. Jadi sudah peer review, sudah direview oleh para expert di bidang programming, sehingga benar-benar package di R itu dapat digunakan dan eligible gitu ya untuk analisis statistik. Nah, kemudian tutorial R ini di YouTube ya terutama itu sangat banyak sekali, dan para kontributor ini orang-orang yang berbagi tips di YouTube ini, kita bisa belajar step by step ya, seperti yang akan kita coba pada video pertama ini gitu ya. Kemudian di
di dunia maya, di internet juga sudah banyak sekali forum-forum diskusi dan tutorial ya. Ini adalah salah satu yang biasanya selalu muncul gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, ini ada channel-channel YouTube saya subscribe, kemudian ada saya save list di YouTube saya ini cukup banyak untuk tutorial R. Jadi ini ada dari macam-macam. Ini salah satunya yang start quest ini salah satu yang saya rekomendasikan untuk Anda buka di sini. Di start quest ini tidak hanya tentang teori statistik ya, tapi pemrograman juga, dan ini penjelasannya cukup mudah dicerna gitu. Kemudian ada beberapa universitas, misalnya UK Library ini juga cukup aktif untuk membuat tutorial gitu. Nah, ini adalah link ya yang bermanfaat yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Ini ada buku, kemudian ada forum-forum diskusi juga yang bisa dibuka gitu ya. Ini adalah project-project yang sudah ada di R gitu. Cukup banyak sekali. Oke, sekarang bagaimana cara kerja R gitu ya. Jadi setelah R terinstall pada komputer, tadi kita download CRAN, kemudian kita download R Studio. Kemudian biasanya akan ada prompt bertanda apa nih, lebih besar ya, yang menunjukkan bahwa R sudah siap untuk menunggu perintah gitu ya. Kemudian ini juga bahasa seperti di Fortran kalau nggak salah ya. Jadi tanda arah panah ke kiri ini tanpa spasi ini digunakan untuk meng-assign operator gitu ya. Mirip, jadi kalau kita mau mendeklar sebuah variabel gitu atau operator, itu kita bisa gunakan tanda ini untuk meng-assign. Kemudian R ini merupakan suatu bahasa berorientasi objek, artinya bahwa variabel, data, fungsi, hasil dan sebagainya disimpan dalam memori aktif komputer dalam bentuk objek dan mempunyai sebuah nama. Jadi salah satu keunggulan R bahwa kita bisa menyimpan objek di dalam komputer kita gitu. Jadi aman gitu, aman. Nah, sebagai perhatian bahwa penamaan objek di dalam R ini bersifat case sensitif. Jadi membedakan huruf besar dan kecil ini bisa beda gitu ya penerjemahannya. Jadi misalnya FOO ini huruf besar, kemudian ada F besar, OO kecil, kemudian F kecil, OO juga kecil. Ini adalah 3 objek yang berbeda. Jadi ini terutama untuk penamaan operator ya, untuk variabel, sehingga dia cukup sensitif gitu, sehingga ya kita harus bedakan itu. Kemudian bagaimana tampilan R gitu. Nah, tampilan R ini adalah jendela ya, atau tampilan di R gitu ya. Nah, R ini terdiri dari 4 jendela. Jadi kalau kita sudah buka, ini contoh coding yang saya buat gitu ya. Jadi yang pertama adalah source gitu ya. Source. Jendela source ini untuk kita menulis coding kita gitu ya, untuk script, untuk data script. Jadi kita untuk perintah, untuk memasukkan rumus, untuk kita memanggil package ya, library gitu ya, package. Kemudian kita untuk ngerun coding kita gitu. Jadi kalau kita sudah membuat coding, kemudian kita run, di sini ada
tanda run itu untuk nge-run. Nah, setelah kita run, hasilnya ini munculnya di konsol ini, di jendela konsol ini. Jadi hasil coding Anda akan muncul di jendela yang nomor 2 ini. Dan di jendela nomor 2 ini juga bisa digunakan untuk quick calculation. Jadi misalnya kalau kita mau kalkulasi tanpa disimpan, di sini juga bisa. Kemudian jendela yang ketiga bernama environment atau history, ini history. Jadi ini berisi tentang Anda dapat melihat objek atau data Anda muncul. Jadi kalau kita akan misalnya kita sudah coding dan kita mengassign sebuah variabel, nanti akan muncul di jendela nomor 3 ini untuk environment atau history. Dan di sini juga kita bisa melihat komen history gitu ya, ada environment, history, connection, tutorial dan seterusnya. Kemudian yang jendela yang keempat itu bernama files atau plots, package atau help. Jadi di sini pilihannya ada ada 4 jenis ini gitu ya. Nah, file ini akan menampilkan file directory. Jadi sama kalau kita membuka Explorer atau Finder kalau di Mac OS, itu akan muncul coding Anda, file R Anda ini akan disimpan di mana gitu ya. Kemudian kita akan ngeset directory kita di mana. Itu akan muncul di file ini. Kemudian plots ini kalau kita membuat coding tentang kita mau membuat grafik gitu ya, membuat grafik dari berbagai macam bentuk gitu ya, itu akan muncul dengan tampilan ini. Dan ini juga bisa kita save, contohnya seperti bar chart ini. Kemudian package ini adalah package yang sudah kita install atau yang belum kita install di R ini, nanti kita akan lihat. Kemudian help ini misalnya kita tidak tahu bahasa dari salah satu package yang ada, misalnya ggplot tuh gitu ya, misalnya kita bisa tanya ke help ini. Jadi di ggplot itu untuk membuat grafik itu harus ada memasukkan apa saja, maksudnya misalnya gambar itu tuh maksudnya apa dan seterusnya. Itu dia memberikan penjelasan detail di sini. Jadi Anda kalau bingung, selain tanya di help juga bisa bertanya di Google gitu ya. Jadi cukup mudah. Oke, kita akan mencoba untuk berselancar mengeksplor dengan software R itu sendiri. Oke. Nah, ini adalah tampilan R gitu ya. Ini adalah tampilan R. Jadi seperti yang di awal bahwa yang pertama ini kita gunakan untuk script gitu ya, untuk menulis coding gitu, menulis coding. Jadi kita biasanya kalau kita akan memulai menulis, biasanya kita kasih tanda pagar gitu untuk menandakan bahwa ini adalah data teks ya, atau faktor ya, atau integer ya. Jadi ini tidak bisa diassign untuk script kita. Ini hanya membantu penjelasan dari step-step yang akan kita buat gitu. Kemudian yang ini adalah konsol. Nah, yang ini konsol. Nah, konsol. Kemudian yang seperti di awal bahwa ini adalah environment, kemudian ini adalah data file. Nah, yang pertama kita akan membuat, misalnya karena bahasa R ini juga bahasa yang tinggi ya, untuk membuat sebuah kalkulasi misalnya dalam matematika.
Jadi misalnya R ini secara gampang gitu ya, kita akan trial, coba gitu ya, coba untuk fungsi matematika gitu ya. Nah, misalnya X, kita akan menuliskan X sama dengan misalnya sin. Nah, ini juga, jadi selain plus, minus, bagi dan seterusnya, kita juga bisa memanggil fungsi sin. Misalnya kita memasukkan sin 9, kemudian misalnya dibagi berapa, 75 begitu. Nah, setelah kita tuliskan berapakah nilai X gitu ya, kemudian kita run gitu. Nah, pertama di sini fungsi sama dengan ini adalah dia membentuk sebuah fungsi gitu ya. Jadi kita tidak mengassign operator. Kemudian di konsol ini muncul perintah yang sudah kita tuliskan di coding kita gitu ya, di script kita. Kemudian kalau kita mau memanggil hasilnya gitu, misalnya ya kita tulis saja X, kemudian kita run gitu, berapa hasilnya. Misalnya bisa kita coba juga, misalnya Y sama dengan, kita menggunakan log misalnya. Log, kalau log ini basisnya 10 ya. Kemudian dari nilai sin tadi misalnya plus X pangkat 2 misalnya gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan perintah selain dengan tombol run di sini. Kalau di MacBook kita bisa menggunakan Control dan Enter gitu ya. Ini juga fungsinya sama. Nah, ini di sini muncul ya. Oh, nggak kelihatan ya. Control dan Enter. Begitu, kemudian Y sama dengan minus 5,20 dan seterusnya, sekian. Kita juga bisa mengkalikan misalnya nilai X dan Y ini, misalnya X kali Y begitu. Ini juga bisa, berapakah hasilnya? Ini juga bisa kita keluarkan begini, atau misalnya kita bisa mengassign sebuah operator. Jadi misalnya X dan Y ini adalah hasil misalnya perkalian gitu ya. Itu jangan perkalian, X, Y, Z misalnya, Z. Kemudian kita akan mengassign ini X kali Y sama dengan berapa, kemudian kita tampilkan Z. Nah, sama kan gitu. Jadi Z di sini adalah fungsinya dari perkalian X kali Y. Jadi ini untuk mengassign fungsi-fungsi ini. Nah, di kolom environment dan history ini muncul nilai X, Y, dan Z-nya gitu. Jadi dia akan menunjukkan itu. Kemudian contoh lagi, misalnya kita akan membuat matriks gitu ya. Matriks bernama matriks M. Ya, ini kita bisa membuat matriks 2x2 misalnya. Jadi kalau kita membuat matriks ini, kita menggunakan C ini. Artinya kalau C ini datanya lebih dari satu. Jadi ada beberapa data yang di situ. Misalnya ini 1, 6. Kemudian kita akan membuat matriks bahwa kolom dan barisnya ini sama, 2x2 gitu ya. Hingga number of column sama dengan 2. Nah, dia muncul mengassign bahwa matriks M, kemudian kita akan memunculkan matriks M-nya itu berapa. Nah, di kolom konsol ini muncul matriks 2x2 2416 begitu. Kita juga bisa menggunakan fungsi
inverse, misalnya menginverse dari matriks M ini gitu. Nah, ini adalah solve. Nah, apa itu solve? Kalau kita tidak tahu solve, kita juga bisa tanya di help. Nah, misalnya kita sangat bebas sekali gitu ya. Apa ini maksudnya solve gitu ya? Kita ketik aja solve. Nah, solve ini muncul solve ya. Solve system of equation dan seterusnya. Ini adalah masih jika ada argumen ya matriks A dan B perkalian gitu ya. Nah, ini adalah akan mengembalikan dari inverse dari matriks A dan seterusnya. Jadi ini adalah penjelasan atau description dari bahasa atau skrip yang sudah ada di dalam bahasa R gitu. Nah, kemudian kita R tidak hanya untuk fungsi perhitungan matematik sederhana seperti ini ya, karena R ini salah satu keunggulannya kita bisa menggunakan data yang cukup banyak gitu ya. Mungkin ratusan ribu ya, puluhan ribu atau ratusan ribu atau mungkin jutaan ya. Di R ini cukup mumpuni karena dia tidak cukup ringan ya, sehingga R ini menjadi salah satu tools untuk misalnya kita main big data atau large data gitu ya. Ya, salah satunya menggunakan R atau Python ini gitu. Nah, kita misalnya ini contoh ya, kalau kita akan membuat data begitu ya. Membuat data. Sebenarnya sih nggak membuat data ya, karena biasanya data itu sudah ada, Anda sudah survei, data collection dan seterusnya, kemudian Anda akan proses di R. Tapi ini sebuah contoh, jadi kita akan membuat data gitu. Nah, di dalam R data namanya itu data frame. Jadi kumpulan set data di dalam R itu disebut sebagai data frame. Data frame itu contohnya kita akan membuat data misalnya ID itu kalau dalam survei populasi gitu ya, atau sampel gitu ya, sebuah sampel itu surveyor akan memberikan tanda ya dengan memberikan ID pada masing-masing partisipan gitu, masing-masing responden, sehingga masing-masing responden itu mempunyai ID tertentu gitu. Nah, ini contohnya. Karena datanya lebih dari satu, kita menggunakan fungsi C ini karena datanya lebih dari satu. Contoh. Nah, ini contoh ya. C kemudian tanda kutip karena dia integer, jadi dia bukan angka gitu, jadi kita harus menggunakan tanda petik gitu ya, tanda petik. Misalnya ini data ID misalnya, kemudian nama ya bebas aja ya, Joko ya bebas, misalnya Anwar, siapa lagi ya, Agus. Ini saya run, saya ketik Ctrl Enter, kemudian misalnya ID, nama. Nah, ini kalau di enter sebenarnya nggak masalah, asal bukan Ctrl dan Enter, jadi itu akan ngeran misalnya. Kemudian kita akan membuat data usianya misalnya 23. Nah,
karena dia angka begitu ya, datanya angka, ini tanpa tanda petik, bukan integer ya. Oke. Nah, kemudian dari ketiga data ini kita bisa menggabungkan dalam sebuah data frame. Jadi misalnya df ini data frame, misalnya contoh kita akan menggabungkan data ini, data.frame. Nah, data.frame ini salah satu bahasa ya, yang sudah ada di R gitu ya. Jadi kita tinggal memanggil saja. Kemudian ini kita panggil dari variabel yang sudah kita buat, ID, nama, usia, begitu. Nah, karena tadi cukup sensitif, jadi misalnya ID ini kan besar semua, nama ini N-nya besar, kemudian usia ini U-nya besar ya. Jadi kalau misalnya ini saya assign, nah misalnya ini kan bisa ya, misalnya U-nya saya ganti kecil gitu ya. Nah, dia akan muncul objek usia not found. Jadi cukup sensitif karena U-nya memang harus besar. Jadi kalau kita akan mengassign sebuah variabel, kita harus sesuai gitu ya, harus sesuai. Kemudian datanya ini kita akan tampilkan. Jadi kita akan print itu artinya untuk memunculkan data kita gitu ya, df. Nah, ini data yang sudah kita buat, data frame yang sudah kita buat, df contoh. Jadi kita sudah ada di sini, kita tinggal panggil dan kita tekan tombol tabs, kemudian run. Nah, muncul ini. Jadi ini data frame sederhana yang sudah kita buat, sudah muncul di sini, atau dia juga muncul di sini. Jadi di bagian environment itu muncul ya, muncul di yang bawah ini sudah muncul data. Kita juga bisa panggil itu. Nah, ini. Nah, cara yang berikutnya kita juga bisa mengimport data ya. Kalau ini kan data bohongan yang kita buat gitu ya. Aslinya kan kita nanti akan mengimport data, entah itu dari Excel gitu ya, atau dari SPSS, atau bahkan dari data open source yang sudah disediakan di website gitu. Jadi kita juga bisa mengimport data dari URL, itu juga bisa gitu ya. Nah, yang pertama dalam perkenalan dengan R yang pertama ini, kita akan mengimport data dulu dari file yang sudah kita sediakan gitu ya. Jadi saya sudah membuat file sederhana lah gitu. Kita tulis dulu import data. Nah, dalam import data yang pertama kita mesti set directory dulu. Set directory. Jadi ini nanti directory atau folder kita yang akan kita gunakan sebagai untuk tempat untuk menyimpan data-data kita, kemudian program R itu sendiri gitu. Ini contohnya misalnya di mana ya? Nah, ini misalnya belajar R ini ya. Belajar R misalnya introduction. Nah, di introduction saya sudah membuat data di sini. Jadi file atau folder introduction ini sebagai directory working directory kita gitu. Set as working directory. Jadi ini sebagai tempat untuk kita
ngambil data, kemudian menyimpan program kita dan seterusnya. Data kita, tapi data R kita belum kesimpan ya. Kita akan ngeset tempatnya dulu. Nah, kalau sudah set directory, nanti akan muncul di konsolnya ini bahwa directory kita sudah tersimpan di dokumen belajar kemudian R, introduction dan seterusnya. Artinya kita sudah bisa menggunakan folder ini untuk bekerja gitu ya dengan working directory ini gitu. Import data. Nah, saya sudah membuat data ini, misalnya contoh 1.csv. Jadi salah satu yang umum ya digunakan untuk data, misalnya kita dari SPSS gitu atau dari Excel gitu ya, untuk kita olah di R itu umumnya bentuknya CSV gitu, CSV, sehingga akan lebih mudah untuk kita gunakan. Nah, kita akan membuat atau mengimpor file contoh 1 ini. Kita akan membuat data ini kan tadi sudah df contoh yang pertama, kemudian ini misalnya df contoh yang kedua, kemudian read CSV. Read CSV artinya dari working directory kita akan memanggil filenya gitu. Nah, ini juga cukup sensitif, namanya juga harus sama ya, CSV header true. Header true ini artinya header yang ada itu nanti akan dimunculkan jadi di baris yang paling atas akan dijadikan header itu. Kemudian ini kita run. Bentar. CSV contoh 1 rejar. Sebentar, ini ada yang salah. Ini sebenarnya sudah ya, belum. Bentar. Read CSV. Ini salah, SCV nggak fokus, CSV ya. Nah, jadi SCV gitu ya, salah ya, memberikan contoh yang salah dulu ya. Nah, artinya ini sudah terimport. Jadi cukup mudah ya, cukup gitu doang. Nah, ini datanya masih belum ada separatornya, artinya satu kolom ini masih nyampur ya. Kadang kita menemukan begini, mungkin kalau datanya terlalu sedikit ya mungkin. Jadi kita harus membuat separator dulu. Ini kalau dilihat di sini separator, kalau CSV kan separator koma ya. Kalau ini juga kita bisa bentuknya titik koma begini. Jadi kita akan berubah dengan separator gitu ya, titik koma, kemudian kita run. Nah, kita lihat datanya di sini ya, datanya sudah terpisah begini. Atau misalnya kita juga bisa ngelihat di konsol df contoh 2 begini dengan heading gitu ya, hit untuk melihat preview datanya ini. Kemudian kita fungsi paling biasa digunakan misalnya untuk men-summary data kita, df contoh 2 begitu. Kemudian kita run, di situ ada apa aja sih gitu. Ini ada ID minimal berapa, maksimal berapa, median, min dan seterusnya. Kemudian nama, panjangnya berapa karakter dan seterusnya. Ini usia juga begitu. Ini salah satu data continuous ya, ada discrete juga bisa begitu ya. Nah, mungkin itu dulu video pertama dari perkenalan dengan menggunakan software R. Sampai bertemu di video-video tutorial dan pengenalan atau pembelajaran yang lain begitu ya.
Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.